Hari yang penuh berkat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema setia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setia adalah suatu perbuatan atau perasaan yang dilakukan atau dikendalikan oleh pikiran emosional seseorang dengan melihat dan merasakan suatu kejadian yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun kelompok. Salah satu karakter yang tidak mudah ditemukan dalam diri manusia adalah kesetiaannya. Jarang sekali orang mau setia ketika apa yang diharapkan tidak seperti kenyataan. Orang mau setia apabila ada upah. Inilah kenyataan hidup. Begitu juga dalam mengikut Tuhan, seringkali kita tidak setia. Hati kita mudah berubah, tidak sedikit yang awal mulanya begitu setia melayani Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, kesetiaan itu mulai luntur. Terbentur masalah, kita tidak lagi setia melayani Tuhan. Sepertinya kesetiaan kita kepada Tuhan tergantung cuaca. Ketika hati lagi mendung, kita tidak lagi bersemangat. Dikala hati lagi cerah, kita menggebu-gebu untuk Tuhan. Namun, haruslah kita ingat bahwa untuk meraih segala sesuatu, baik itu mimpi, cita-cita, dan juga harapan, dibutuhkan kesetiaan. Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti akan membuahkan hasil secara maksimal apabila kita setia melakukannya dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi hamba yang setia? Sudahkah kita menjadi hamba yang bertanggung jawab? Matius 25 ayat 14 sampai dengan 15 berkata demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nilai talenta dalam perumpamaan di atas tidak ditentukan pada jumlahnya, melainkan pada siapa yang memberikan atau mempercayakannya. Sehelai sapu tangan harganya sangat murah, tetapi kalau yang memberikan adalah almarhum orang tua kita, sapu tangan itu menjadi sangat bernilai. Saat membaca perumpamaan di atas, seringkali mata kita terpaku pada jumlah talentanya. Kita melupakan siapa yang memberi talenta itu. Inilah perbedaan mendasar antara hamba yang menerima 5 dan 2 talenta dengan hamba yang menerima 1 talenta. Yang menerima 5 dan 2 talenta sangat menyadari betapa mereka dipercayakan hal yang luar biasa oleh Sang Tuan, sehingga mereka tidak hanya menghargai dan menjaganya, tetapi juga melipat gandakannya. Sedangkan yang menerima 1 talenta hanya fokus kepada jumlahnya. Dia mengatakan Sang Tuan adalah orang yang jahat karena hanya memberikan 1 talenta. Dia tidak menganggap hal itu bernilai, atau pada dasarnya dia tidak menganggap tuannya sebagai pribadi yang bernilai. Sama seperti ilustrasi sapu tangan di atas. Kalau kita tidak menganggap orang tua kita bernilai, pasti kita tidak akan menganggap pemberiannya bernilai. Yang ingin saya sampaikan bagi kita semua adalah kita sangat berharga di mata Tuhan. Terlepas hal itu besar atau kecil, Dia mempercayakan sesuatu kepada kita. Entah itu keluarga, pekerjaan, uang, atau bisnis. Jika kita menganggap
Tuhan adalah pribadi yang berharga. Saya percaya kita akan menjaga, menghargai, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Dia percayakan kepada kita hari ini. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saat kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, kita memiliki segalanya. Melalui Yesus, Tuhan sudah menganugerahkan berkat, kelimpahan, kesehatan, keselamatan, umur panjang, pernikahan yang baik, dan karakter ilahi bagi saya dan saudara. Masalahnya adalah, apakah kita mengelola pemberian Tuhan tersebut dengan baik? Apakah kita bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan? Saya mau berikan contoh buat kita semua. Tuhan sudah memberikan kita berkat. Tetapi apakah kita sudah mengelola berkat tersebut dengan benar? Apakah kita menyisihkan sebagian berkat untuk kita tabur? Atau malah semua berkat itu kita jadikan roti untuk dimakan? Faktanya banyak orang hidup menderita hanya karena mereka salah mengelola keuangan. Tuhan juga sudah menganugerahkan kita kehidupan yang indah. Tetapi apakah kita mengelola hidup kita dengan baik? Atau malah kita merusak kehidupan kita dengan hal-hal yang buruk? Matius 25 ayat 25, mari kita baca. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut ayat di atas, imbalan dari kesetiaan dan kebaikan seseorang ternyata bukan perkara besar, melainkan tanggung jawab dalam perkara besar. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan setia, ada kapasitas yang diperbesar di dalam diri kita agar kita dapat menerima perkara besar yang Tuhan sediakan. Kapasitas itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Ya, Tuhan sudah menyediakan perkara-perkara besar untuk saya dan saudara jauh sebelum kita ada di dunia ini. Namun, Tuhan perlu mempersiapkan kemampuan kita untuk bertanggung jawab terlebih dahulu supaya kita siap ketika kita mengerjakan perkara besar. Tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita butuhkan untuk mengerjakan perkara besar. Semua orang sukses pasti memiliki hal itu. Tuhan ingin kita memilikinya karena Dia ingin kita menjadi orang-orang yang besar dan sukses. Katakan amin. Banyak orang menginginkan perkara besar, tetapi tidak pernah mau setia dengan perkara kecil. Saya percaya Tuhan sudah sediakan hal-hal dahsyat di dalam hidup saya dan saudara. Hanya saja kita sering melewati hal-hal tersebut semata-mata karena kita tidak setia dan tidak bertanggung jawab. Mari kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat di atas menunjukkan bahwa yang menentukan seseorang mendapatkan perkara kecil atau besar di dalam hidupnya bukanlah Tuhan, melainkan dirinya sendiri.
Orang yang setialah yang akan menikmati perkara-perkara besar. Bukan Tuhan yang memilih-milih mana orang yang layak mendapatkan perkara besar atau kecil. Saya percaya Tuhan bahkan sudah menyediakan perkara besar untuk saya dan saudara. Masalahnya, kembali saya mau ingatkan, ketidaksetiaan kita terhadap perkara yang kecil membuat kita kehilangan kesempatan untuk menikmati yang besar. Yang saya maksud bukan hanya setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan saja, namun juga kepada segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, seperti keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan hidup kita sendiri. Bukan Tuhan yang menyebabkan kita mendapatkan apa yang kita dapatkan hari ini. Tuhan ingin kita sukses dan berhasil. Masalahnya ada pada kita, pada mental dan karakter kita. Sungguh ini adalah kabar sukacita kalau masalahnya ada pada kita. Artinya, kita dapat memperbaikinya sesegera yang kita mau. Secepat kita menyadari dan memperbaiki kesalahan kita. Secepat itu juga kita dapat menikmati perkara-perkara yang besar. Bagaimana dengan kita saat ini? Di tengah-tengah situasi yang dialami karena pandemi COVID-19, semua orang terdampak dengan situasi ini. Keadaan serba susah, baik secara ekonomi maupun hal-hal yang lainnya. Semoga kita masih tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Mari kita belajar setia dan bertanggung jawab dalam hal yang sepele. Sekecil apapun tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya kelak ketika yang besar itu datang, kita sudah siap menyambutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.